Pemerintah resmi memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali secara bersamaan menyusul angka penambahan kasus virus corona yang terus meningkat. PPKM darurat menjadi jurus baru pemerintah pusat untuk menangkal ganasnya serangan varian Delta dan lonjakan virus corona. Tepatkah langkah pemerintah atau kemudian PPKM darurat masih menyisakan sejumlah celah? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan juga Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Bang Melki, Pak Miko, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Baik, kabar baik semuanya. Saya akan ke Pak Miko. Pak Miko, Anda pasti sudah melihat poin-poin dalam PPKM darurat ya, yang Anda teliti atau Anda lihat poin-poin itu, apakah ini sudah cukup tepat atau masih ada sejumlah celah yang ini bisa potensi nanti PPKM darurat ini justru tidak berjalan secara maksimal? Ya, jadi PPKM darurat itu adalah pembatasan sosial besar-besaran. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempercepat vaksinasi, juga memperlakukan PPKM darurat. Cuma hanya kemudian kalau wabah itu kalau saya samakan dengan kebakaran itu sudah besar begitu. Jadi upaya memadamkannya juga besar gitu. Jadi, bayangkan kalau Jawa dan Bali kebakaran, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memadamkan apinya begitu. Berapa besar biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk memadamkan kebakaran atau wabah COVID-19 di Jawa Bali begitu. Jadi menurut saya ya jangan sampai terlambat lagi dalam memberikan keputusan yang cepat dan tepat begitu. Jadi harusnya kalau apinya lebih kecil lagi, itu upaya kita akan lebih gampang, lebih mudah, lebih banyak yang tidak terdampak. Sekarang sudah banyak walaupun PPKM darurat ini sudah bisa melindungi orang-orang yang berikutnya begitu. Tapi itu jumlahnya mungkin tidak lebih banyak kalau itu dilakukan sebelumnya begitu. Nah kemudian PPKM itu sudah working from home 100%, mal ditutup, kemudian pembatasan sosialnya menurut saya sudah besar. Jadi tinggal implementasinya, kemudian kalau kemudian ada perjalanan itu harus ada checkpointnya, kemudian kantor-kantor juga ada poinnya supaya kantor-kantor itu benar-benar tidak bekerja begitu. Kemudian pasar-pasar atau mal yang ditutup ya ada checkpointnya supaya semuanya diawasi dengan baik. Kalau tidak diawasi, pembatasan sosal ini tidak ada artinya. Baik. Jadi masyarakat saya minta benar-benar mengerti tentang upaya pemerintah ini dalam mengurangi kasus COVID di masyarakat. Jadi di masyarakat saya satu RW saja. Bayangin 4 orang terpapar dengan COVID sedang atau berat, begitu dia perlu oksigen. 8 orang COVID ringan begitu atau ya paling tidak perlu oksigen begitu, tapi sakit semua. Kemudian ini yang menyakitkan saya sebagai ahli. Kemudian kalau di RW sebelah lebih banyak lagi gitu. Baik. Jadi saya di kelurahan itu banyak masyarakat yang sebenarnya masih sakit kena COVID dan berupaya menanggulangi sendiri, dan saya bayangkan kalau mereka mati, wow, akbar gitu. Jadi Baik, Pak Miko. saya. Ya, Pak Miko, tadi Anda menganalogikan ini seperti kebakaran ya. Ya, betul. Apakah kebakaran ini menurut Anda meskipun sudah ada langkah pemadamannya, tapi pemadamannya agak terlambat? Iya, pasti ya, ini adalah pemadaman yang terlambat. Jadi menurut saya better late than never. Karena kalau lebih terlambat lagi kebakaran ini lebih besar. Jadi kebakaran Jawa Bali ini sudah dipadamkan, apinya airnya cukup besar begitu dalam memadamkannya, tapi ya pasti tidak akan padam seketika begitu. Oke. Jadi akan pelan-pelan turun, kemudian akan pelan-pelan padam begitu, Mas. Oke, jadi baik. ke krisis pelayanan kesehatan itu akan pelan-pelan turunnya, kemudian yang sakit juga akan pelan-pelan turunnya. Jadi dan itu harus didukung dengan surveillance yang baik. Jadi surveillance sekarang menurut saya membaik dibanding dari Januari sampai
Juni 2021 begitu, Mas. Oke, baik. Better late than never ya, meskipun kemudian sudah ada Betul. keterlambatan sebetulnya. Tapi saya akan ke Bang Melki. Bang Melki dari Komisi 9, Anda sebagai anggota DPR Komisi 9, atau mungkin juga secara pribadi bagaimana mencermati poin-poin dari PPKM darurat ini? Apakah Anda optimistis ini bisa berhasil atau ya seperti tadi kata Pak Miko, kalau tidak diawasi ini akan tidak ada artinya? Ya, pertama ini mengapresiasi Presiden Jokowi yang sudah mengambil langkah cepat mengumumkan tadi siang bahwa PPKM saat ini diberlakukan tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Paling tidak, betapapun diskusi kita terkait dengan kondisi penanganan COVID Corona hari ini, kebijakan ini memberikan kejelasan tentang posisi kita semua dalam hal ini pemerintah dan mengajak kita semua untuk berada pada kebijakan ini. Nah, melalui penjelasan tadi oleh Pak Luhut Panjaitan, tentu kita sudah mendapatkan gambaran ya, dan tadi juga diskusinya kita bisa lihat dari Menkes, Mendagri dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa pada tahapan kebijakan ini, pembatasan yang pada saat awal itu agak longgar, kemudian dibuat lebih ketat lagi pada saat kita punya PPKM Mikro diberlakukan di seluruh Indonesia. Saat ini di tempat tertentu di daerah Jawa Bali ini, kita buat yang sudah ketat itu menjadi jauh lebih ketat lagi saat ini. Yang lebih ketatnya lagi itu terutama terkait dengan pembatasan bagaimana interaksi antar orang itu yang dulunya masih lebih longgar di level publik, hari ini sangat dibatasi dan makin membuat interaksi di level publik dari setiap kita ini menjadi makin terbatas. Karena sama-sama kita ketahui bahwa ini, si COVID-19 ini adalah menyebar melalui pergeseran manusia atau mobilitas manusia. Apabila interaksi itu terjadi antara yang sakit dan yang sehat, ya itulah kemudian menjadi masalah. Dan apalagi dengan varian Delta yang sangat cepat menular dan memberikan efek lebih berat dibanding dengan varian COVID yang sebelumnya. Nah, dalam kondisi demikian tentu langkah pemerintah hari ini yang tadi sudah disebut oleh Pak Luhut ini sebenarnya sudah memberikan gambaran bagaimana kita semua memposisikan diri secara bersama, secara tepat dalam respon kebijakan pemerintah hari ini. Dan ini hanya cuma bisa berhasil apabila kebijakan pemerintah ini diikuti dengan penuh kesadaran, ada partisipasi kerjasama sinergi semua pihak, baik itu tokoh-tokoh masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, RT, RW, semua kelompok mesti bersama-sama kerja, dan ini bukan kebijakan yang hanya harus oleh pemerintah saja. Seluruh unsur masyarakat harus bersama-sama setelah mendengar tadi, dan tadi saya kira penjelasannya juga sangat mudah kita tangkap. Nah, kita sekarang bersama-sama memastikan bahwa ini berjalan, karena intinya adalah kebijakan ini berjalan di lapangan. Oke. Ini yang penting ini. Ya, intinya itu betul. Karena apapun kebijakannya yang tadi disampaikan juga oleh Pak Miko juga ya, kalau tidak diawasi dan tidak berjalan ya akan percuma saja begitu. Tapi Bang Melki, sebelumnya sebetulnya sempat, ini kan sudah sempat bocor ya dokumen PPKM darurat ini. Ada yang versinya Pak Menko Erlangga, ada yang versinya Pak Menko Pak Luhut begitu. Nah, bahwa kemudian yang digunakan adalah versinya Pak Luhut, menurut Anda apakah memang kebijakan itu yang memang paling tepat, paling dirasa paling bisa diimplementasikan atau paling tepat ya untuk bisa menurunkan kasus, atau seperti apa dari pilihan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya masih bersama dengan Bang Melki dan juga Pak Triunis Miko. Bang Melki, kalau kita melihat kan ada dua opsi sebetulnya ya, poin-poin dalam PPKM darurat yang kemudian akhirnya dipilih adalah yang sekarang sudah akan diterapkan. Menurut Anda, Bang Melki, apakah sudah tepat ketika Presiden menunjuk Menko Luhut untuk menjadi penanggung jawab dari PPKM darurat ini dan juga poin-poin yang sudah dirumuskan oleh Kemenko Maritim dan juga Investasi? Ya, pembahasan dalam kebijakan seperti ini yang strategis dan berdampak nasional dan besar ini tentu pembahasannya harus melalui argumentasi yang kuat dari semua stakeholders yang terlibat. Tentu saya bisa memahami bahwa semua pihak masing-masing dengan argumentasinya, dengan pikiran-pikirannya
ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagaimana agar penanganan di pandemi COVID-19 ini yang komprehensif itu bisa kita kerjakan. Dan tentu ini adalah sebuah kompilasi kebijakan dari semua sudut pandang, bukan dari sisi Pak Luhut saja atau Pak Erlangga saja, tapi kan tadi kita dengar dari sisi Pak Menkes juga masuk, sisi Pak Kemendagri juga masuk. Intinya putusan Pak Jokowi ini yang dibacakan oleh Pak Luhut tadi itu adalah pikiran-pikiran dari semua kelompok, semua kalangan. Jadi Ketua KPCPEN Pak Erlangga Hartarto tetap menangani seluruh Indonesia, khusus untuk PPKM darurat di Jawa dan Bali ini yang kemudian Pak Luhut yang menjadi komandan di sektor tersebut. Nah, sehingga dengan kekuatan yang ada ini, saya kira sejauh bahwa penjelasan tentang konsep ini sudah diterima, diberikan kepada publik luas, dan saya mencermati betul dari mulai tadi, bahkan dari kemarin ya, ketika berbagai konsep ini sudah beredar di publik, kemudian tadi sudah disampaikan, saya percaya bahwa semua ini bagian dari kita semua ingin bersinergi bersama-sama, perintah pusat yang ditugaskan, untuk KPCPEN secara umum tetap Pak Erlangga, khusus Jawa dan Bali ini Pak Luhut, mudah-mudahan kita bisa bersinergi sehingga seluruh konsep ini, sekali lagi, seluruh konsep ini hanya bisa berhasil di lapangan apabila kita semua bersinergi, terdisiplin, partisipatif untuk menjalankan semua konsep ini. Apabila konsep ini tidak kita kerjakan secara bersama-sama, ada jebol di 1-2 tempat, percuma saja karena kita ini sekarang terintegrasi dengan cepat dalam berbagai interaksi kita di lapangan. Jadi ketika nanti ini 100-an lebih daerah ini di kategori 3 dan 4 ini betul-betul diikuti ya, di PPKM skala darurat ini diberlakukan, skala mikro juga tetap berjalan di tingkat RT RW, dusun, kampung, desa, kelurahan. Mudah-mudahan dari berbagai macam kolaborasi ini kita bersama-sama ya, tidak ada yang jebol itu, turunnya bareng-bareng gitu. Jangan sampai dari 100-an lebih ini, misalnya sebagian turun, sebagian tidak, juga berarti ini akan menjadi persoalan yang masih lebih panjang lagi dari waktu yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ini berhasil apabila, kan targetnya kan kita ingin agar positifnya itu di bawah 10.000. Kita ingin agar bor di setiap rumah sakit itu turun, bawah 10% atau di bawah 60% misalnya. Kita ingin agar kematian yang hari ini saya tadi dapat berita, itu sudah 504 orang meninggal di Indonesia. Nah, ini juga bisa diturunkan. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa kita punya PPKM darurat itu adalah di Jawa dan Bali. Ini yang sekarang Pak Luhut lagi mengerjakan bersama tim. Tapi ingat bahwa seluruh Indonesia juga ini hari ini eskalasi kenaikan COVID ini terjadi di seluruh negeri kita ini. Saya dapat laporan di NTT saja, di Nusa Tenggara Timur tempat saya, jadi wakil rakyat dari sana, itu kenaikannya juga tinggi sekali merata di semua. Dan ini di Papua juga sama mungkin dan tempatnya juga sama. Nah, ini harus kita juga cermati. Jawa Bali menjadi perhatian utama kita, tapi juga daerah lain juga di sini juga tetap harus menjadi perhatian kita untuk kita tetap jaga agar tetap terkendali pengendalian COVID di tanah air di seluruh Indonesia ini. Oke, saya ingin dengar pandangan dari Pak Miko. Pak Miko, tepatkah kalau kemudian yang sekarang ditunjuk sebagai penanggung jawab oleh Presiden di tengah daruratnya kondisi COVID adalah Menko Marifest Pak Luhut Binsar Panjaitan? Ya, saya tidak mengomentari siapa Pak Luhut. Jadi menurut saya pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran di Pulau Jawa dan Bali, dia harus mengerti betul apa api yang mau dipadamkan, yaitu wabah COVID. Bagaimana memadamkannya juga harus tahu betul memadamkan COVID-19 di Pulau Jawa ini. Apa prioritas yang pertama? Menurunkan kematian dulu begitu. Dan yang kedua adalah menurunkan kasus yang datang ke rumah sakit. Kemudian menurunkan kasus di masyarakat. Jadi itu benar-benar harus tahu benar ke penanggulangan COVID di masyarakat gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa PPKM darurat ini tidak menyoalkan tentang penyebaran varian baru Delta begitu. Menurut saya varian Delta ini benar-benar harus diantisipasi pada luar Jawa Bali begitu. Jadi pada luar Jawa Bali yang tadi kata Pak Melki sudah mulai penuh, ya harus diperiksa sequencingnya begitu. Harus diperiksa kalau memang itu ada klaster yang berasal dari varian Delta, harus dilakukan PPKM mikro begitu. Ya, dan darurat. Tadi pembatasan sosialnya sama dengan PPKM darurat begitu. Jadi menurut saya jangan sampai mengulang di Pulau Jawa begitu. Kalau kita sudah kebakaran besar, ya sudahlah.
biayanya akan besar untuk menanggulanginya. Penderitaannya akan besar untuk kita merasakan penderitaan itu. Jadi saya di kampung saya itu menangis. Benar-benar nangis karena saya lihat di lantai 3 bahwa suara ambulan mengyong-nyong nggak berhenti-berhenti. Kemudian masyarakat saya di RW ada berapa yang sakit. Jadi aduh benar-benar cerita begitu. Jadi menurut saya penanggulangan COVID-19 di Indonesia itu benar-benar harus cepat dan tepat sekarang. Karena kita berhadapan dengan varian baru, varian Delta. Jadi di luar Jawa Bali juga harus dilakukan pengendalian yang tepat dan cepat begitu. Kalau tidak, kebakaran ini akan meluas ke luar Jawa. Bentar lagi mungkin Sumatera yang kebakaran. Bentar lagi adalah Kalimantan yang kebakaran. Baik. Kemudian Sulawesi yang kebakaran. Tadi Pak Meke mengatakan Nusa Tenggara akan kebakaran. Kemudian NTB, NTT begitu. Jadi buat saya menyakitkan kalau kemudian kebakaran itu meluas dan mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia ini. Oke, Pak Miko ini jangan sampai kita mengulang India di negara kita. Oke, Pak Miko, PPKM darurat ini kan sifatnya kalau kita melihat ya dari kebijakan ini kan top down ya, bukan lagi bottom up begitu ya. Nah, orang yang seperti apa yang menurut Anda memang harus tahu atau paling paham untuk bisa memimpin pelaksanaan PPKM darurat ini agar ini bisa maksimal sebagai sebuah pandemi yang merupakan wabah kesehatan? Ya, siapapun kalau leader nggak perlu orang yang tahu. Tapi orang-orang yang teknis, dia harus mengerti tentang wabah. Jadi harus didampingi epidemiologis, harus didampingi public health expert begitu. Menurut saya Pak Luhut punya ahli, punya pendamping yang kuat dalam bidang epidemiologis dan health begitu. Jadi menurut saya tanpa seorang epidemiologis dan public health itu tidak mungkin ya kita bisa membasmi wabah. Jadi kalau kemudian tenaga blangwirnya adalah bukan ahli blangwir, bagaimana kita memadamkan api begitu. Jadi benar-benar ahli blangwirnya adalah atau ahli pemadam kebakarannya ahli pemadam kebakaran begitu. Kalau tidak ya api yang terbakar tidak akan padam begitu. Yang sekarang memimpin ahli atau tidak, Pak Miko? Saya tidak akan mengomentari. Karena menurut saya leader adalah seorang leader begitu. Jadi dia menggerakkan anak buahnya, kemudian dia mampu, ya saya mampu. Jadi seorang presiden kan tidak harus tahu aspek sektor yang dikuasai, tapi dia harus tenaga ahlinya. Di sektor menteri juga tidak harus tahu, tapi dia harus punya tenaga ahlinya. Jadi menurut saya begitu, Mas. Artinya harus didukung oleh para pakar dan semua ahli agar PPKM ini bisa berjalan dengan maksimal. Bang Melki, Anda optimistis, Bang Melki, PPKM darurat bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di tengah serangan varian Delta yang kian mengganas? Ya, tentu optimisme kita ini kan akan kita lihat dari waktu ke waktu ya. Saya orang yang rasional aja, saya tidak mau optimis, saya rasional aja. Kenapa saya bilang rasional? Karena begini, keputusan ini itu sudah pasti akan membatasi tingkat interaksi kita yang katakanlah kita biasa 10 orang itu ketemu dalam waktu tertentu itu dengan lebih longgar, hari ini kita akan dibatasi untuk ketemu. Dan itu tingkat pertemuan kita per hari per minggu dalam minggu ke depan ini akan sangat berkurang, dan itu secara otomatisnya menurunkan angka baik itu yang terinfeksi, akan menurunkan juga angka terisian di rumah sakit, dan juga tentu akan menurunkan juga angka kematian. Ini secara nasional pasti akan terjadi seperti itu. Nah, tapi seluruh kebijakan pemerintah ini, sekali lagi, apapun baiknya keputusan ini, kebijakan ini, dan ini bukan urusan orang per orang ya, Pak Jokowi sudah mengeluarkan kebijakan politiknya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Kemudian sudah menugaskan Pak Erlangga Hartarto dan Pak Luhut Panjaitan dengan pembagian tugas beserta tim. Ada Menteri Kesehatan, ada Kepala BNPB, ada Mendagri, dan banyak sekali yang terlibat di situ. Maksud Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada juga melibatkan banyak tokoh, pakar, berbagai macam kalangan juga terlibat di situ. Tapi sekali lagi yang dilakukan ini kan adalah panduan. Jadi panduan dari negara untuk memandu masyarakat ini sudah dilakukan. Ini Pak Miko ini saya tadi lihat di beberapa TV juga membantu memberikan pencerahan bagi kita semua.
untuk agar kita semua ini waspada dengan kondisi di Jawa, Bali, dan juga antisipasi juga yang sama juga setelah Jawa, Bali punya PPKM darurat ini, antisipasi juga di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Karena kondisi yang sama dengan Jawa, Bali ini akan juga terjadi di tempat lain kalau kita juga tidak waspada. Nah, khusus Jawa dan Bali ini, saya percaya dengan tim yang kuat ini, saya berpikir bahwa mereka akan bekerja dengan seoptimal mungkin. Saya kira tidak usah bicara orang per orang, yang penting ini tim saya kira solid, pusat dan di daerah. Bagaimana agar sekarang masyarakat kita pandu betul agar kebijakan ini betul-betul diikuti dan dijalankan. Jadi apabila ada yang kemudian melanggar ini, ya otomatis harus diterima sanksi. Hanya dengan sanksi yang tegas, hanya dengan kesadaran masyarakat untuk melanggar peraturan ini, hanya dengan partisipasi dari seluruh pihak, sinergi kita bersama, barulah tingkat pengendalian COVID ini akan menurun, karena itu adalah bagian dari kerjasama dan kerja kita bersama, kita semua. Jadi kebijakan ini cuma memandu kita untuk menurunkan dan mengendalikan angka pandemi. Tapi yang penting adalah kebijakan dan panduan ini bisa kita terapkan di lapangan, dan itu butuh kerjasama kita semua. Jadi saya kira kita betul-betul fokus di Jawa dan Bali dulu dengan PPKM darurat ini. Konsepnya sudah ada, sudah oke, kita kerjakan sekarang. Sambil juga antisipasi yang sama segera dilakukan untuk seluruh daerah Indonesia, yang juga harus kita perhatikan juga untuk bisa jika jangan terjadi kebakaran hebat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Miko tadi. Baik, keputusan politik sudah dibuat oleh Presiden Jokowi. Pemerintah pusat mengambil alih di Jawa, Bali dengan PPKM darurat. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan ini, dan kita akan kawal bersama, dan tentu harapannya semua adalah ini bisa menjadi jurus yang ampuh untuk bisa mengendalikan keadaan. Terima kasih Bang Melki, Pak Miko, terima kasih sudah berdiskusi pada kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Bang Melki. Pemerintah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat di wilayahnya. Kami akan segera kembali. Saat lagi.